Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-9 sampai 10. 1 Samuel 30 ayat 9 sampai 10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Diri Kita Putus Asa. Ditulis oleh Puji Astuti, sahabat suara kasih. Daud pulang ke Ziklag setelah ia ditolak oleh raja-raja orang Filistin untuk berperang bersama mereka. Namun ketika sampai di sana, ia dan pasukannya menghadapi fakta yang mengerikan. Kota itu telah diserbu oleh orang Amalek dan dibakar habis. Harta mereka dirampas dan anak istrinya ditawan. Dalam kesedihan dan kemarahan mereka, para pengikut Daud hampir saja membunuhnya dengan cara melempari batu. Namun Daud membalikkan keadaan, dengan datang kepada Tuhan dan meminta petunjuknya. Akhirnya bersama 600 prajurit, ia mengejar orang-orang Amalek, namun ketika sampai di Sungai Besor, 200 orang prajuritnya yang kelelahan, memutuskan untuk tinggal di seberang sungai itu. Menurut Anda, selelah apakah ke-200 orang itu sehingga membuat mereka menyerah? Untuk berjuang menyelamatkan darah dan dagingnya sendiri, mereka adalah orang-orang yang bukan hanya lelah secara fisik, namun juga mental dan spiritualnya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang telah putus asa. Namun yang luar biasa adalah respon dari Daud sebagai seorang pemimpin. Dia mengizinkan mereka tinggal dan beristirahat di sana. Bukankah gereja seharusnya bersikap sama seperti Daud? Ya, gereja seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, untuk bisa beristirahat dan mengalami pemulihan. Orang-orang seperti 200 prajurit Daud itu, mungkin saat ini hadir dalam tampilan berbeda,
Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang baru saja kehilangan pekerjaan, mereka yang rumah tangganya hancur dan bercerai, atau anak-anak broken home yang membutuhkan perlindungan. Gereja seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyegarkan bagi mereka, seperti Sungai Besor itu, dan para pemimpin dan gembala dapat merangkul mereka seperti yang Daud lakukan. Melanjutkan kisah Daud, singkat cerita dengan 400 orang prajurit Daud bisa mengalahkan orang Amalek, dan merebut kembali istri dan anak-anak mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mengambil jarahan dari orang-orang Amalek itu, dan membawanya kembali ke Ziklag. Dalam perjalanan pulang, ketika sampai di Sungai Besor, dari antara prajurit yang mengejar orang Amalek berkata, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi." Tapi sikap Daud berbeda. Ia berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita, dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama." Daud menghargai keputusan mereka, yang memutuskan untuk tinggal di Sungai Besor, dan memberikan bagian yang sama. Ia menyelamatkan harga diri mereka yang istirahat, dengan berkata bahwa mereka di sana untuk menjaga perbekalan dan barang-barang. Sahabat Suara Kasih, jika Anda hari ini merasa lelah, letih dan tak berdaya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Marilah kita renungkan, Dia adalah tempat istirahat yang aman, dan akan memberikan kesegaran untuk Anda. Dia tidak akan menghakimi atau memandang Anda dengan cara berbeda. Sebaliknya Tuhan Yesus rindu memeluk Anda dan memberikan pertolongan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami.
Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.